Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin buat abang-abang, kakak-kakak, sahabat-sahabati yang sedang menonton video ini. Izin sebelumnya buat saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Ragil Wibowo. Alamat saya dari Waikanan, Kecamatan Negeri Agung. Saya mahasiswa dari Institut Al-Ma'rif Waikanan, yang mana saya juga baru saja menyelesaikan atau mengikuti daripada kegiatan Mapaba pada tahun 2026 ini. Di sini saya akan membahas tentang sedikit materi yang sudah saya ikuti kemarin di Mapaba. Terus materi yang saya ambil itu materi mahasiswa dan tanggung jawab sosial. Tanpa berlama-lama, mari kita masuk ke materinya. Oke, kita masuk ke materinya. Mahasiswa dan tanggung jawab sosial. Pengertian mahasiswa itu sendiri adalah peserta didik atau individu yang menempuh pendidikan di perguruan tinggi atau di universitas. Mahasiswa tidak hanya bertugas untuk memperoleh ilmu pengetahuan, tetapi juga mahasiswa memiliki peran sebagai agen perubahan, pengontrol sosial, dan penerus kepemimpinan bangsa Indonesia khususnya. Pengertian tanggung jawab sosial, yang mana yang harus kita ketahui, tanggung jawab sosial adalah kesadaran dan kewajiban seorang untuk peduli, berpartisipasi, serta memberikan kontribusi positif baik kepada masyarakat, lingkungan, ataupun di sekitar rumahnya seperti tetangga dan sanak saudaranya. Tanggung jawab sosial itu sendiri dilakukan bukan karena paksaan, melainkan karena kesadaran akan moral sebagai bagian dari masyarakat. Makanya mahasiswa adalah sebagai agen perubahan. Mahasiswa juga memiliki kemampuan intelektual yang dapat digunakan untuk membantu di lingkup masyarakat, berbagai permasalahan sosial di masyarakat. Oleh karena itu, mahasiswa juga diharapkan mampu untuk memberikan solusi terhadap masalah yang ada di lingkup masyarakat, atau menyuarakan kebenaran dan keadilan dalam masyarakat juga. Yang ketiga itu menjadi pelapor perubahan yang positif di lingkup masyarakat dan sosialnya. Yang keempat itu mengembangkan inovasi dan bermanfaat bagi masyarakat. Jadi mahasiswa sebagai agen perubahan harus mampu dalam keempat itu memberikan solusi, menyuarakan kebenaran dan keadilan, menjadi pelapor perubahan, dan mengembangkan inovasi yang bermanfaat bagi masyarakat. Terus bentuk tanggung jawab sosial mahasiswa. Ada apa aja? Yang pertama itu menjaga akan etika dan moral. Jadi mahasiswa itu harus bersikap jujur, disiplin, dan bertanggung jawab, menghormati norma-norma dan aturan yang berlaku di Indonesia ini sendiri. Yang kedua itu mengabdi kepada masyarakat. Jadi mahasiswa harus mengikuti akan kegiatan-kegiatan yang sering dilakukan di masyarakat, seperti gotong royong, bakti sosial, dan pengabdian di masyarakat. Membantu masyarakat melalui ilmu yang dimiliki. Poin yang ketiga itu peduli terhadap lingkungan di sekitarnya. Bukan hanya di sekitarnya sih, dimanapun itu. Jadi mahasiswa itu harus peduli akan terhadap lingkungan, seperti menjaga kebersihan lingkungan, mengurangi penggunaan sampah plastik, dan ikut serta dalam kegiatan pelestarian lingkungan. Terus yang poin keempat, berpartisipasi dalam membangun bangsa Indonesia ini sendiri. Memberikan ide dan gagasan yang membangun, mendukung kemajuan pendidikan, ekonomi, dan sosial pada masyarakat itu sendiri. Poin yang kelima itu menjadi teladan bagi masyarakat. Mahasiswa harus mampu menjadi teladan bagi masyarakat. Mahasiswa harus menunjukkan perilaku yang baik, menghindari tindakan yang merugikan baik itu dirinya sendiri maupun orang lain. Contoh dari tanggung jawab sosial mahasiswa itu, yang pertama itu mengajarkan anak-anak di daerah yang membutuhkan. Ajarkan anak-anak yang membutuhkan itu bagaimana harus mempunyai tanggung jawab sosial untuk di masyarakat. Jadi mahasiswa harus menjadi teladannya atau memberikan contohnya bagi anak-anak di daerah yang membutuhkan itu. Terus itu mengadakan kegiatan atau membantu korban bencana alam. Jadi mahasiswa itu harus menjadi panduan dari kita bagaimana untuk membantu korban bencana alam.
Terus menjadi relawan akan dalam kegiatan sosial. Jadi itu sebagai contoh tanggung jawab sosial mahasiswa, menjadi relawan dalam kegiatan sosial atau menyalurkan penyuluhan kesehatan atau pendidikan. Itu boleh tuh. Lanjutnya itu tujuan tanggung jawab sosial mahasiswa. Tujuan tanggung jawab sosial mahasiswa itu yang pertama itu meningkatkan kepedulian terhadap sesama manusia. Yang kedua itu menciptakan kehidupan masyarakat yang lebih baik. Terus mengembangkan sikap empati dan solidaritasnya. Mengaplikasikan ilmu yang diperoleh di bangku kuliah khususnya. Jadi terapkan ilmu-ilmu yang diperoleh dari kampus, dari pelajaran-pelajaran yang ditempuh dari kuliah, terus diterapkan, diimplikasikan itu di masyarakat. Jadi poin-poin penting dalam mahasiswa itu, mahasiswa adalah agen perubahan. Seperti materi kita tadi, mahasiswa dan tanggung jawab sosial. Jadi poin-poin penting dari mahasiswa tanggung jawab sosial itu, mahasiswa adalah agen perubahan, kontrol sosial, dan generasi penerus bangsa. Itu yang pertama. Poin yang kedua itu tanggung jawab sosial merupakan kewajiban moral untuk berkontribusi kepada masyarakat. Poin yang ketiga itu mahasiswa tidak hanya belajar di kelas, tetapi juga harus peduli terhadap masalah sosial baik di masyarakat. Yang poin yang keempat itu, ilmu yang dimiliki mahasiswa harus memberikan manfaat bagi masyarakat. Terakhir, poin yang kelima, kepedulian, empati, dan pengabdian merupakan wujud nyata tanggung jawab sosial mahasiswa. Jadi dapat disimpulkan, mahasiswa dan tanggung jawab sosial merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Sebagai kaum intelektual, mahasiswa memiliki kewajiban untuk menggunakan ilmu, kemampuan, dan pemikirannya demi membantu masyarakat serta mendorong perubahan yang positif. Dengan menjalankan tanggung jawab sosial, mahasiswa tidak hanya menjadi pribadi yang berilmu, tetapi juga bermanfaat bagi bangsa dan masyarakat. Mungkin sampai situ saja penjelasan dari materi kita hari ini. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Akhirul kalam, saya akhiri. Allahumma fiqh ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam PNI.